Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan untuk perkuliahan mata kuliah program K3 di pertemuan kedua, ya, sesi kedua. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkaitan tentang analisis kebutuhan program K3 di tempat kerja. Ya, masih dengan saya, Putri Handayani, dalam hal ini pengampu mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah program K3. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita tuju dari pertemuan ini adalah yang pertama, mampu menyusun latar belakang masalah pembentukan program dan mampu menjelaskan terkait dengan kebutuhan program K3 di tempat kerja. Ya, sebagai pendahuluan dalam hal ini, program K3 ini merupakan salah satu langkah awal dari pengembangan K3, ya, perkembangan K3 di tempat kerja yang bisa dilakukan oleh perusahaan, ya. Untuk bagaimana kita memulai menginisiasi jalannya program K3 di tempat kerja, maka hal yang perlu kita lakukan adalah menganalisis terlebih dahulu kebutuhan programnya, ya, melalui beberapa langkah, ya, yang ada yang sesuai dengan nantinya tujuan organisasi dan sebagainya. Ya, sedikit saya review berkaitan dengan pentingnya K3, ya, di mana penerapan K3 ini merupakan salah satu hal yang penting, ya, di setiap tempat kerja, karena nantinya akan berkaitan dengan keselamatan kesehatan pekerja, juga berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Ya, selain itu, untuk bagaimana kita bisa memastikan bahwa para pekerja ini bisa terjamin keselamatan dan kesehatannya selama berada di tempat kerja, maka kita perlu menganalisis apa program yang perlu dilakukan, ya, melalui analisis kebutuhan program, ya, agar bisa dipastikan program yang nantinya akan kita jalankan itu sifatnya adalah efektif dan efisien. Dan kita perlu tetapkan juga tujuan dari program yang akan kita jalankan, ya, apakah spesifik berkaitan dengan K3 dan apakah sesuai dengan tujuan organisasi perusahaan atau tidak. Baik, kita selanjutnya akan melihat apa itu definisi program K3, ya. Di sini untuk program K3 sendiri ini adalah segala bentuk kegiatan, ya, yang dilakukan dalam upaya bertujuan dalam upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, ya, baik itu fokusnya adalah di lingkungan kerjanya maupun fokusnya ada di pekerjanya. Ya, yang kedua adalah sebagai upaya perlindungan pekerja, ya, di mana program K3 ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari bahaya lingkungan kerja, ya, dan yang berikutnya adalah lingkungan kerja yang aman, ya. Bagaimana program K3 ini bisa membantu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, ya, bagi para pekerja yang bekerja di area kerja tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk peningkatan produktivitas, ya. Peningkatan produktivitas dalam hal ini ketika program sudah terlaksana dengan baik, ya, sudah ada progres dan sudah ada dampak, maka harapannya adalah secara tidak langsung bisa meningkatkan dari produktivitas pekerja maupun dari produktivitas organisasi kerja. Oke, selanjutnya kita akan melihat, ya, kaitannya dengan analisis kebutuhan K3 atau kebutuhan program K3, ya. Di sini kenapa kita perlu melakukan analisis, ya, kebutuhan program K3? Karena ketika kita tidak menyusun suatu program atau mengimplementasikan suatu program tanpa ada dasar yang jelas, ya, maka biasanya nanti program tersebut tidak akan berjalan dengan baik, atau mungkin berjalan dengan baik tapi hasilnya sia-sia, gitu, ya. Nah, supaya kita bisa pastikan bahwa program K3 yang akan kita terapkan itu memang adalah program yang tepat, ya, maka kita perlu pastikan dulu program yang kita butuhkan ini apa, gitu, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan hasil analisis dari kebutuhan K3 yang memang ada di tempat kerja, ya. Tujuannya adalah untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh karyawan,
dan manfaatnya adalah untuk memberikan informasi penting ya, dan untuk supaya kita bisa merancang dan menerapkan program K3 yang efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya adalah ruang lingkup analisis kebutuhan K3, ya, di mana analisis kebutuhan K3 ini mencakup seluruh area atau unit kerja di dalam organisasi, baik di kantor pusat maupun kantor cabang proyek ya, apabila ada lebih dari satu area kerja. Kemudian cakupan yang nantinya akan meliputi mulai dari identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko, ya, perencanaan program pengendalian, sampai ke evaluasi dan rencana tindak lanjut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menganalisis kebutuhan K3, ya, di mana harus mempertimbangkan berbagai aspek ya, seperti jenis pekerjaannya, kemudian kondisi lingkungan kerjanya, kemudian jumlah pekerja, sampai ke karakteristik dan kompetensi pekerja. Ya, baik rekan-rekan, demikian pembahasan terkait dengan definisi dan ruang lingkup analisis kebutuhan program K3. Pada sesi berikutnya kita akan membahas terkait dengan metodologi atau bagaimana caranya kita melakukan analisis kebutuhan K3.